Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan yang baru saja kita dengar dalam bacaan Injil tentang dua anak tadi ya. Ini diredaksi oleh Matius, sebetulnya mau mengkritik cara hidup orang Yahudi, khususnya para pemimpin agama Yahudi yang merasa dirinya paling benar, si paling mengenal dan dekat dengan Allah, tetapi tidak melakukan kehendak Allah. Malahan mereka merendahkan orang asing dan yang diasingkan oleh bangsa Yahudi. Selain orang yang memang bukan bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi juga mengasingkan para pendosa yang dianggap berdosa, para pemungut cukai, lalu disebutkan pelacur karena pendosa, dia bukan bagian dari kita. Yang mengejutkan bagi para pembaca Injil Matius saat itu adalah justru pendosa itu yang mau bertobat, dan itulah yang dikatakan akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Seorang pendosa yang sadar dirinya adalah pendosa itu merasa bahwa saya butuh bertobat. Sedangkan orang Yahudi, terutama para pemimpinnya, yang merasa diri benar, sudah baik, maka tidak perlu bertobat. Mereka yang butuh bertobat. Ini bahaya. Kita semua yang ada di sini adalah pendosa. Tetapi tidak hanya berhenti di situ. Kita adalah pendosa yang dipanggil Allah untuk melaksanakan tugas perutusan Allah di dunia ini. Para murid yang dipanggil Yesus itu semuanya pendosa. Tetapi Yesus panggil mereka, percaya sama mereka, mengutus mereka. Mengapa? Karena hanya orang yang merasa diri berdosa di hadapan Allah, yang merasa butuh bantuan Allah, yang merasa butuh untuk bertobat. Orang yang merasa dirinya baik, tidak masalah, dia lalu berhenti, mandek, tidak berbuat sesuatu untuk pertobatan atau untuk semakin dekat dengan Allah. Kita pasti ingat perumpamaan yang mirip tentang dua orang anak ini, yaitu anak yang hilang, anak bungsu yang mengkhianati bapaknya itu. Dia berdosa, dia menderita, dan kita ingat kisahnya ketika dia di kandang babi itu, habis-habisan hartanya. Siapa yang dia ingat? Bapaknya yang di rumah itu. Sedangkan sangat disayangkan, si sulung tidak merasa dekat dan justru lupa dengan bapaknya. Sampai bapak yang baik itu bilang, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Tapi si sulung tidak menyadari bahwa dirinya selalu bersama-sama dengan bapaknya. Malah lupa, dekat tapi lupa. Ini yang bahaya. Karena merasa baik, sudah cukup baik, tidak seperti adiknya yang berdosa itu, lalu tidak berbuat banyak hal untuk semakin dekat dengan bapaknya. Merasa sudah cukup, lalu mandek, itu saya kira bahaya. Kita harus lebih baik, lebih lagi dan lebih lagi. Kita ingat juga misalnya kisah pemuda kaya yang datang kepada Yesus itu. Dia mentaati hukum Taurat, 10 perintah Allah sudah saya lakukan, tidak ada satupun yang saya langgar. Tidak mencuri, tidak membunuh, saya menghormati orang tua, beribadah ke bait Allah. Lalu Yesus bilang apa? Jualah hartamu, ikutlah aku. Dan apa yang dilakukan pemuda itu? Dia pergi ngacir. Dia berhenti, mandek,
tidak mau lagi lebih jauh mengikuti Yesus. Ya. Itu pun dosa. Ya. Jadi jangan merasa kalau saya tidak menyusahkan orang, ya, saya sudah ke gereja, sudah. Tidak. Kalau kita tidak berpikir dan bertindak, misalnya untuk bumi yang sedang rusak ini, kita berdosa. Kalau kita tidak berbuat sesuatu bagi tetangga kita yang miskin, yang sakit dekat kita, kita berdosa. Kalau kita tidak mau lagi mendengarkan orang lain, tidak mau lagi berubah lebih baik, kita berdosa. Ya. Yesus tahu betul apa yang membuat pemuda kaya tadi tidak bisa dekat dengan Tuhan, yaitu hartanya. Yesus juga tahu apa yang membuat kita di sini masing-masing sulit untuk dekat dengan Allah. Ya. Kita pun akan dikasih tahu pasti. Apalagi kalau kita berdoa, tanya pada Yesus, tunjukkan apa yang membuat aku jauh daripadamu. Bisa jadi itu harta, bisa jadi itu dendam masa lalu yang tidak mau lepas, bisa jadi itu kebiasaan buruk, prasangka buruk, suka gosip, judi, minum, nafsu seks dan lain-lain. Ya. Tinggalkan itu semua, ikutilah aku. Saudara-saudari, pertobatan itu tidak pernah ada kata berhenti, ya. Tidak pernah ada kata selesai. Pertobatan itu terus berlangsung, ya. Orang yang merasa sudah baik, hebat, itu biasanya suka merendahkan orang lain. Tetapi justru di situ sebetulnya orang-orang macam itu menutupi kekurangan dirinya. Orang macam itu biasanya menutupi kekurangannya dengan apa? Menuntut orang lain. Ya, seperti kritiknya kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Menuntut orang lain. Lalu dengan cara-cara kekerasan, paksaan, mudah tersinggung. Ya. Ada cerita dosen biologi yang sangat killer sekali. Merasa dirinya dosen yang top gitu ya. Mahasiswanya takut semua. Maka ketika dikatakan ada ujian, mahasiswanya belajar serius ya. Ujian sampai pagi, lembur-lembur. Waktu ujian ternyata dosennya ini membawa 5 kurungan burung yang ditutupi kain, sehingga hanya kelihatan kaki burungnya saja ya. Dosen itu kasih soal ya. Silahkan lihat ini kaki burung ini dan sebutkan ini burung apa. Wah, mahasiswanya jengkel sekali. Belajar semalam-malaman, pertanyaannya seperti ini. Lihat kaki burung, suruh tebak ini burung apa. Ada satu mahasiswa yang agak berani ya. Saking jengkelnya dia berani sobek itu ya, kertas ujiannya. Lalu pergi menuju pintu keluar. Dosen yang killer itu melihat itu, membentak dia. "Hei, siapa kamu?" Anak itu terus berjalan, ya nggak peduli dia. Dibentak lagi, "Hei, siapa kamu?" Tetap jalan mahasiswa itu. Marah lagi dosen. "Berhenti, siapa kamu?" Anak itu berhenti dan sambil mengangkat celana panjangnya anak itu berkata, "Bapak lihat kaki saya, tebak siapa saya." Nah, dibalik sama mahasiswanya ya. Saudara-saudari terkasih, mari kita sadari diri bahwa kita memang pendosa, tetapi saya pendosa yang dipanggil Allah, sehingga kita merasa selalu butuh Tuhan. Kita butuh untuk berkembang, untuk maju, untuk bertobat, untuk memperbaiki diri. Tidak merasa puas dan mandek untuk terus belajar, untuk terus memperbaharui diri, serta kita senantiasa diajak untuk berbuat sesuatu bagi sesama, bagi alam ciptaan. Tidak merasa puas dan berhenti atau mandek. Amin.